rumah pelajar, di mana rumah pelajar ini sebenarnya sudah kita gagas dari awal periode, dari tahun 2023 kita gagas bahwa memang IPNU IPPNU ini ngurusnya itu terlalu kompleks, banyak hal, karena memang penyiapan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa, jadi banyak yang diramut. Maka ini kita perlukan tim yang berbagai macam tim, salah satunya adalah tim rumah pelajar ini. Ini bukan berarti kita launching rumah bentuk rumah ya, karena memang kita belum bisa untuk membeli bangunan. Jadi kita rumah ini artinya adalah sebuah bangunan untuk melindungi atau bekerja bersama pelajar-pelajar yang ada di pimpinan cabang Lamongan. Kita di rumah pelajar ini kita ada 2 bidang garap titik fokus yang menjadi bidang garap nanti di rumah pelajar. Yang pertama yakni pendampingan dan advokasi, di mana kita pengen nanti teman-teman di rumah pelajar ini akan mendampingi berbagai masalah-masalah yang ada di pelajar-pelajar, remaja dan anak-anak. Salah satunya tadi kita upayakan preventif, pencegahan mulai dari kenakalan remaja dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah kita pengen nanti tim rumah pelajar ini menjadi pusat studi, kajian dan juga riset dan juga literasi dari pelajar-pelajar di Lamongan. Harapan kami melalui pertemuan hari ini akan ada kemitraan antara IPPNU, IPNU dengan Universitas Islam Lamongan, yaitu kita bisa berkolaborasi untuk melakukan kontribusi pembinaan atau apapun bagi remaja-remaja yang ada di Kabupaten Lamongan. Kami di Polres Lamongan sangat terbuka, monggo silakan. Kemarin juga sempat Mas Rohim beserta kawan-kawan ke kami melaksanakan studi, dalam artian di sini bukan kita membuka aib, tapi itu kita bisa ambil hikmahnya dari setiap kejadian, itu kita bisa ambil hikmahnya. Memang saat ini di Polres Lamongan itu banyak penanganan atau banyak kasus yang berkaitan dengan pelajar. Jadi adik-adik perlu diingat untuk kegiatan hal-hal yang negatif, alangkah baiknya dihindari. Sekarang yang banyak selain tadi yang disampaikan itu masalah kekerasan seksual, masalah yang lain, yang paling banyak untuk saat ini adalah terkait dengan, kalau kami nyebutnya itu hitam-hitam. Untuk pemuda-pemuda mohon maaf, bukan berarti kita tidak boleh ikut kegiatan pencaksilat dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Tetapi jangan ambil sisi negatifnya, harus diambil dari sisi positifnya gitu. Karena itu untuk membela diri, bukan untuk mencari musuh. Adik-adik yang luar biasa, saya ucapkan apresiasi yang luar biasa, karena ada sebuah quote patah begini, a leader is someone who can inspire others to dream. Seorang pemimpin adalah siapa yang bisa menginspirasi orang lain untuk bercita-cita tinggi. Saya pikir tadi adik Rohim ini sudah menginspirasi juga dengan membuat rumah pelajar. Ya, rumah pelajar ini luar biasa, karena di situ sudah mempunyai cita-cita apa yang mau digambarkan. Dinas Pendidikan siap untuk diajak untuk kolaborasi, kemudian untuk diskusi. Ada satu yang terakhir yang saya katakan, kira-kira pendidikan yang terakhir itu apa sih? Titik akhir dari pendidikan itu apa? Ada yang tahu enggak? Seringkali ada yang ngomong, aku iki wis ngajar dari sekolah, ternyata sekolah ini seakan-akan berlari, ternyata berjalan di tempat. Sekarang ini sebetulnya pendidikan kita ini kemana? Atau titik akhirnya kemana sih? Ini masih saya jelaskan. Titik akhirnya itu apa? Titik akhirnya adalah semua siswa, semua masyarakat atau siswa itu bisa mandiri dan bisa menjadi long life learner, jadi pembelajar seumur hidup.
Untuk bisa mandiri itu contoh gini, nak, kata orang tua, sampai anak, bapak wis tiga, awakmu nang luar kota atau kamu ke provinsi yang lain, karena kamu sudah akhlaknya sudah bagus, ilmumu sudah banyak, karaktermu sudah bagus, sudah banyak dan sebagainya. Itu namanya mandiri. Nah, proses untuk bisa mandiri itu dan menyelesaikan semua masalah itu ada 3 hal oleh kementerian yang diukur. Yang diukur pertama adalah literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi. Yang ketiga adalah karakter. Yang pertama, menyampaikan terima kasih banyak kepada pimpinan cabang IPNU IPBNU. Ini ada rekan Rohim, ada rekanita Rofiko. Terima kasih bahwa kalau melihat ini, kaderisasi di Nahdlatul Ulama berjalan dengan baik. Kita tidak khawatir akan masa depan Nahdlatul Ulama, terutama Nahdlatul Ulama yang ada di Lamongan. Ini kita bisa lihat bahwa pimpinan cabang IPNU IPBNU Lamongan melakukan berbagai kegiatan, berbagai acara, berbagai kaderisasi yang pada sore hari ini melakukan kegiatan rakorcap, kemudian talkshow, dan melaunching rumah pelajar. Ini sebuah komitmen akan kaderisasi dan penyiapan kader-kader yang unggul untuk memimpin masa depan Nahdlatul Ulama dan berkontribusi kepada bangsa dan negara. Ini hal yang luar biasa. Dan bicara terkait dengan ini, orang anak-anak remaja pelajar kita ini mau krisis atau mau eksis gitu. Tapi kayaknya 50% sudah krisis banget gitu loh. Krisis mental, kemudian krisis, luar biasa. Karena budaya hari ini, zaman hari ini itu luar biasa. Termasuk ketika kita bicara terkait dengan perkawinan dini gitu. Perkawinan dini, karena tema hari ini yang harus kita sampaikan adalah terkait dengan perkawinan dini atau perkawinan anak. Permasalahan hari ini yang dihadapi oleh remaja atau anak itu luar biasa. Kalau dulu itu hanya perkelahian, kemudian hanya kenakalan di batas perkelahian. Tapi hari ini yang disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi, ada narkoba, kemudian ada pelecehan seksual, kemudian ada KDP. Tahu KDP? Tahu KDP? KDP ini yang biasa dilakukan oleh remaja ketika sudah menganjak di ambang pubertas. Ini KDP selalu ada gitu. KDP itu kekerasan dalam pacaran. Kasus kekerasan pacaran banyak terjadi di tingkat remaja. Selain itu ada narkoba, kekerasan seksual, pemaksaan hubungan, kemudian KDP, kemudian KTD. Tahu KTD? Kehamilan tidak diinginkan. Itu KTD. Ujung-ujungnya dari kehamilan tidak diinginkan itu akhirnya terjadilah yang namanya perkawinan anak. Jadi perbedaannya perkawinan anak dan perkawinan dini. Kalau perkawinan dini itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 1919. Tapi kalau perkawinan anak ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.
perkawinan. Ini perkawinan anak dan ini perkawinan dini, itu berbedanya di situ. Ketika kita bicara kalian harus krisis apa, eksis apa yang harus dilakukan ketika terjadi kekerasan, terjadi perkawinan anak, kemudian pelecehan seksual sampai tataran terjadinya hubungan pemaksaan, hubungan atau perkosaan. Apa yang harus dilakukan? Karena ini banyak terjadi di kalangan remaja. Kalau remaja di Undang-Undang Kepemudaan sampai usia 34 tahun. Pelajar itu luar biasa loh bentuk pencegahan yang dilakukan. Nanti kan ada konseling, kemudian ada isu terkait dengan pendampingan. Nanti kalau sudah di launching, kemudian kegiatannya apa, bisa komunikasi dengan saya. Nanti mungkin saya bisa memberikan bentuk pendampingan secara bagaimana menjadi pendamping bagi sesama pelajar agar pelajar itu tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Dan alhamdulillahnya Lamongan ini sudah mempunyai perda pencegahan perkawinan anak, tapi belum terimplementasikan sampai tingkat bawah. Dampaknya perkawinan anak itu bisa KTD, kematian ibu, kemudian drop out dari sekolah. Ini adalah dampak akibat perkawinan anak. Mudah-mudahan dengan eksisnya kalian mencegah yang namanya perkawinan anak, tidak hanya perkawinan anak tapi kekerasan sampai penggunaan narkoba, ini menjadi tugas kalian. Berikan 10 pemuda akan guncang dunia. Ini buktikan dan implementasikan dengan gerakan yang ada di rekan dan rekanita di Kabupaten Lamongan. Krisis atau eksis, kamu sudah eksis, tapi mungkin kamu yang krisis. Karena kamu pengurus, ini kan semua pengurus, kan semua pimpinan. Kamu besok ditanya sama Allah, dihisab, karena kamu sudah berani jadi pengurus IPNU, berani jadi pengurus PPNU, kamu dihisab bahwa bullying itu ada di Lamongan. Tinggi katanya Bu Anies, bahwa kekerasan seksual ada di Lamongan. Tidak hanya di sekolah umum, pesantren, sekolah ma'arif, kamu akan dihisab. Ini benar. Bahwa yang ketiga, narkoba ada di sekitar kamu. Apa mau? Bullying, kekerasan, narkoba, terlalu kekerasan dalam pacaran, itu semua ada di sekitar kamu dan kamu pemimpin. Maka eksisnya adalah rumah pelajar, silakan di visi yang baik, dibikin perencanaan program yang baik, dan itu bisa menyelamatkan. Yang diselamatkan adalah anak-anak dari Nahdlatul Ulama sendiri, anak-anak tetangga kita sendiri, teman-teman kita sendiri yang kita selamatkan. Itu saja Bu Anies. Saya sudah nyampaikan sebagai pembina. Menit ditakoni malaikat, "Lho ikut piye pembinane?" "Pun kula kandakno." Gitu. Bu Anies menit dihisab, "Lho Bu Anies sampean dadi aktivis, pun kula kandakno." Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.